Pada kesempatan ini, tim penilaian kelompok tani kopi berprestasi juga turut mengunjungi langsung ke kebun kopi yang ada di Desa Resap Ombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Desa Resap Ombo ini mayoritas penduduknya adalah petani kopi, maka tak heran kualitas kopi di sini sangat diunggulkan. Ada 4 item yang kita nilai. Pertama tentang produksi atau tanaman, yang kedua tentang pengolahan dan mutu, yang ketiga tentang pemasaran, dan yang keempat tentang kelembagaannya seperti apa. Nah, tanaman ya kita lihat tanaman seperti apa, apakah sudah bagus, apakah klon varietasnya sudah unggul gitu ya, bagaimana perawatannya, bagaimana pemetikannya, kemudian pengolahannya, metode-metode pengolahan apa yang dilakukan, sudah sesuai SOP apa tidak, kemudian mutunya itu sudah bagus, sudah standar apa tidak, dan seterusnya. Kemudian juga pemasaran, artinya menjualnya ke siapa, dengan sistem pemasaran seperti apa, apakah kemitraan, apakah melalui media yang ada, dan seterusnya seperti itu. Pun juga kelembagaan, melihat kebersamaan, kekompakan dari petani yang tergabung dalam kelompok. Apakah kompak, apakah jalan sendiri-sendiri, kaitannya dengan mengembangkan organisasinya gitu. Kabupaten Blitar adalah daerah yang tanahnya subur dan kopi adalah potensi hortikultura yang luar biasa. Anak-anak muda di sini pun juga mengangkat potensi kopi melalui kelompok tani dan terus berinovasi untuk belajar dan mengembangkan hasil kopi yang beragam dan berkualitas. Meskipun cuaca atau dilanda hujan, namun tak menyurutkan tim penilai untuk mengunjungi langsung perkebunan kopi yang terus dilestarikan sampai saat ini. Keseluruhan kisaran untuk tanaman kopi yang ada di sini ya, ini mulai dari yang sudah panen dan belum ya, ini sekitar 1.500-an kalau se-Kabupaten Blitar. Jadi ini hanya ada beberapa, jadi menyebar di beberapa kecamatan, mulai dari Selorjo, Gandosari, Wlingi, terus ada lagi agak ke barat lagi di Legok. Ini yang istilahnya yang paling banyak di situ. Jadi rata-rata memang ada di daerah Blitar sisi utara. Jadi itu. Kalau kopi memang sebenarnya ada dua ya garis besarnya, ini adalah Arabica dan Robusta. Untuk pengolahan sebenarnya kalau kita berbicara dari sistem pengolahan kopi ini cukup banyak. Mulai ada anaerob, ada yang di kopi wine dan sebagainya. Kan tapi secara memang apa ya, secara garis besarnya memang di kopi ini masih banyak, di masing-masing kelompok ini ada, mereka punya metode untuk pengolahan masing-masing. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa ini harus diolah secara misalnya anaerob, ada yang secara natural. Ini pengolahan ini tergantung dari permintaan pasar, jadi itu. Tanaman kopi merupakan salah satu komoditas unggulan bidang pertanian di Kabupaten Blitar. Untuk menjadikan kopi sebagai produk unggulan daerah itu, petani dan pelaku usaha kopi setempat harus memiliki kemampuan dalam pengolahan lahan maupun pengolahan biji kopi yang dihasilkan dari kebun mereka, sehingga bisa menghasilkan kopi dengan kualitas terbaik.
Budidaya kopi di sini itu kan kawan-kawan petani di sini menanam atau mengembangkan kopi ada jenis Arabica, jenis Robusta dan jenis Excelsa. Nah, kawan-kawan ini sebagian sudah ada yang bagus dalam hal bagaimana membudidayakan kopinya. Tapi di sebagian yang lain juga masih kurang bagus. Tapi saya kira antusiasme dari kawan-kawan kelompok tani di kelompok tani Arabica Lestari ini saya kira sudah mulai mengarah untuk bisa memperbaiki kebun kopinya. Bagi kamu penikmat kopi, memilih biji terbaik agar kualitas kopi terjamin adalah hal yang penting. Preferensi biji kopi adalah selera dan tingkat kesukaan seseorang terhadap biji kopi yang berbeda-beda. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi biji kopi seperti asal biji kopi, proses pemangkasan, roasting level, tingkat keasaman, dan rasa kopi itu sendiri. Kalau luasan hektar, karena tanaman kopi jaran itu hidupnya di hutan dan bersanding dengan tanaman-tanaman lain di hutan lindung, itu tidak bisa didata karena tanpa ada jarak tanam. Jadi kalau yang Arabicanya sekarang sudah ada 16 hektar, yang 11 hektar sudah produksi. Kemudian yang 5 hektar masih dalam proses baru tanam. Dengan letak wilayah yang berada di kaki lereng Pegunungan Kawi bagian selatan, tentunya daerah kawasan ini memiliki daerah yang beragam pada pengembangan pola peternakan kebun kopi yang merupakan salah satu komoditas andalan bagi para petani di desa dalam menyambung hidup. Desa Resap Ombo salah satunya yang memiliki potensi tokoh penggerak lokal. Kalau di daerah sini selain petani kopi itu juga ada setiap petani juga memelihara kambing. Jadi integrasi antara tanaman kopi dan ternak kambing, sehingga hasil dari kotoran kambing itu dijadikan pupuk organik untuk memupuk tanaman kopi. Biji kopi pada umumnya memiliki warna coklat muda dengan variasi rona hijau yang berbeda. Biji kopi mentah atau yang belum disangrai biasa disebut juga dengan kopi beras atau dalam bahasa Inggris namanya green beans. Sebelum memasuki proses pasca panen, biji kopi terlebih dahulu dipetik dan hanya biji kopi yang sudah matang yang bisa dipetik.
Secara kasat mata, parameternya adalah warna buah ceri yang merah. Buah ceri kopi yang merah cenderung memiliki tingkat kematangan yang sempurna. Setelah dipetik dan dikumpulkan, proses selanjutnya adalah pengumasan kulit ceri kopi untuk teknik penjemuran. Proses inilah yang disebut sebagai proses pasca panen.